Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan hari ini, saya akan memperkenalkan diri. Saya Dwi Astuti, salah satu dosen tetap dari Institut Teknologi dan Bisnis Semarang. Saya bertugas pada program studi S1 Manajemen dengan NIDN 06 03 04 8202. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan PDD UKTPT pengajaran sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen. Adapun mata kuliah yang akan saya sampaikan adalah Manajemen Keuangan 1 dengan pelaksanaan pembelajaran secara online. Pada PDD UKTPT ini disampaikan dua hal. Yang pertama, deskripsi singkat tentang mata kuliah Manajemen Keuangan 1. Yang kedua, demonstrasi perkuliahan secara online pada mata kuliah Manajemen Keuangan 1. Adapun status mata kuliah. Mata kuliah Manajemen Keuangan 1 merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa pada semester ketiga dengan bobot 3 SKS dan sebagai syarat menempuh mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Berikut deskripsi singkat dari mata kuliah. Manajemen Keuangan 1 merupakan mata kuliah membekali pengetahuan dan keterampilan kepada para mahasiswa mengenai manajemen keuangan. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan yaitu bahwa mahasiswa mampu memahami, menyelesaikan kasus, dan sekaligus melakukan analisis tentang berbagai hal dalam ruang lingkup manajemen keuangan. Capaian lulusan yang diharapkan terdiri dari 4 aspek. Yang pertama, aspek sikap. Kedua, aspek pengetahuan. Ketiga, aspek keterampilan umum. Dan yang keempat adalah aspek keterampilan khusus. Adapun capaian pembelajaran dari aspek sikap terdiri dari 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dalam kehidupan. Kedua, taat terhadap hukum serta disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ketiga, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, etika, dan keilmuan. Capaian pembelajaran dari aspek pengetahuan terdiri dari menguasai konsep atas nilai waktu terhadap uang, manajemen modal kerja, manajemen kas, manajemen piutang, manajemen persediaan, serta menguasai konsep terhadap rasio keuangan. Capaian pembelajaran program studi untuk aspek pengetahuan umum yaitu mampu menyelesaikan pekerjaan dengan ruang lingkup yang luas dan menganalisis data sesuai dengan ketentuan perusahaan. Mampu menyajikan laporan hasil kerja yang valid dan reliabel, serta cakap dalam mengkomunikasikan secara efektif kepada para stakeholders. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali atas data-data yang dibutuhkan.
Berikutnya, mampu menerapkan keilmuan di bidang manajemen keuangan. Aspek keterampilan khusus yang ditetapkan dalam capaian pembelajaran yaitu mampu menjadi manajer yang cakap dalam mengambil keputusan keuangan, untuk melakukan diversifikasi dan mampu membangun portofolio, mampu mengembangkan usaha dan bijak dalam pengelolaan keuangan dengan memperhatikan berbagai konsep dalam manajemen keuangan. Adapun pokok-pokok bahasan dalam perkuliahan manajemen keuangan 1 terdiri dari 1. Nilai waktu terhadap uang. 2. Manajemen modal kerja. 3. Manajemen kas. 4. Manajemen piutang. 5. Manajemen persediaan. Dan 6. Rasio keuangan. Adapun metode pembelajaran dalam manajemen keuangan 1 yang dilakukan secara online ini terdiri dari 1. Ceramah, 2. Diskusi, 3. Studi kasus. Adapun sarana yang bisa diterima oleh para mahasiswa yaitu melalui kontrak perkuliahan, RPP, RPP, dan RPS, materi perkuliahan, dan berbagai literatur manajemen keuangan. Adapun sarana online yang dapat digunakan yaitu sarana Zoom, WhatsApp Group, Google Classroom, dan Siakat, serta YouTube channel Dwi Astuti. Demikian deskripsi singkat mata kuliah manajemen keuangan 1. Semoga mahasiswa dapat melaksanakan pembelajaran dengan lancar serta keilmuannya dapat diimplementasikan baik untuk diri sendiri, masyarakat umum maupun studi. Demikian, terima kasih dan selamat siang. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali pada mata kuliah manajemen keuangan 1. Yang hari ini pertemuan ke-13 dengan pokok bahasan anggaran bahan mentah. Yang mana di pertemuan sebelumnya, pertemuan ke-12, saudara sudah mendapatkan materi mengenai manajemen persediaan. Nah, sebelum saya mulai pada anggaran bahan mentah pada pertemuan ke-13 ini, barangkali di antara saudara masih ingat untuk pertemuan sebelumnya, mengenai pertemuan sebelumnya, kenapa di dalam perusahaan itu membutuhkan yang namanya manajemen persediaan. Ini saya mereview di pertemuan sebelumnya. Silakan di antara saudara barangkali masih ada yang ingat. Sebutkan nama sama NIM. Nyalakan speakernya, silakan. Ada yang mau beri tanggapan? Izin menjawab dulu. Boleh? Nama sama NIM, Mas? Perkenalkan nama saya Muhammad Gofar dengan NIM 21 AKT 9018. Oke. Jadi begini Bu, dalam suatu usaha apapun pasti dibutuhkan kemudian persediaan, baik itu persediaan barang jadi maupun persediaan barang baku. Khususnya perusahaan manufaktur pasti sangat tergantung persediaan bahan baku untuk melakukan produksi. Jika bahan baku yang dimiliki oleh perusahaan manufaktur tersebut terlalu banyak, maka mengganggu perputaran modal dari perusahaan itu. Sedangkan sebaliknya, apabila bahan baku yang dimiliki oleh perusahaan tersebut terlalu sedikit, kemudian tidak cukup untuk melakukan produksi, maka diperlukan pengelolaan yang baik agar tidak mengganggu pemodalan dari perusahaan tersebut. Demikian bisa ingat. Terima kasih. Oke. Terima kasih untuk Mas Gofar, luar biasa di pembukaan pertemuan ke-13 ini. Betul sekali bahwa di dalam perusahaan, khususnya di sini manufaktur, kita konsen manufaktur,
itu membutuhkan yang namanya manajemen persediaan. Kenapa? Manajemen persediaan itu digunakan sebagai acuan melakukan efisiensi. Tentu saja salah satu. Kalau terlalu banyak, nanti terlalu tinggi pula mengenai anggaran persediaan. Kalau kurang dari persediaan yang dibutuhkan, saudara tidak bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Betul sekali, Mas Gofar. Terima kasih. Ini pembukaan. Mudah-mudahan nanti dari pembukaan ini saudara akan lebih semangat. Kalau demikian saya awali untuk anggaran bahan mentah. Adapun subpokok bahasanya seperti yang bisa saudara perhatikan yang ada dalam slide ini. Kemudian kita lanjutkan anggaran bahan mentah. Bahan mentah yang dimaksud dalam hal ini saya persempit saja ya. Ini yang disebut adalah bahan baku. Kalau saudara sering mendengarkan. Bahan mentah ini sama dengan bahan baku. Nah, bahan baku yang dimaksudkan dalam konteks dalam konteks perkuliahan ini itu adalah bahan baku langsung. Saudara sudah pernah minggu kemarin sudah saya katakan bahwa bahan baku ini terdiri dari dua, yaitu bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung gitu. Nah, konteks dalam anggaran bahan mentah ini yang disebut adalah bahan baku langsung. Kenapa demikian? Kalau bahan baku tidak langsung, ini saudara yang ada di slide, nanti saudara akan terkait yang namanya BOP atau biaya overhead pabrik. Dalam konteks manajemen keuangan satu ini, saudara tidak akan menerima teori mengenai BOP karena BOP nanti saudara akan mendapatkan di mata kuliah lain di semester atas nanti, yaitu mata kuliah penyusunan anggaran perusahaan, gitu ya. Oke, kemudian buat apa saudara seorang manajer perusahaan? Ini saya sebutkan ilustrasi saudara adalah manajer produksi, itu saja. Tujuan penyusunan anggaran bahan mentah untuk apa dalam hal ini? Tentu saja, yang pertama saudara gunakan untuk memperkirakan jumlah kebutuhan bahan bakunya. Berapa saya harus mempunyai bahan baku? Kemudian yang kedua, memperkirakan kebutuhan dana atau modal untuk membeli bahan baku. Karena bahan baku membawa konsekuensi yang tinggi. Apa konsekuensinya? Nanti kita bahas pada slide yang lain. Kemudian saudara juga harus memperhatikan yang namanya product costing. Biaya produksi. Gunanya untuk apa? Nanti kita bicarakan. Kemudian penyusunan anggaran bahan mentah ini pula saudara gunakan untuk atau salah satu metode melakukan pengawasan. Pengawasan apa? Tentu saja pengawasan mengenai barangnya itu sendiri. Dan yang kedua, karena ini konteks manajemen keuangan saudara, saya akan bawa mengenai pengawasan namanya keuangan. Apa yang dimaksud pengawasan keuangan? Apakah terkait bahan mentah atau di departemen produksi ini efisien atau tidak? Jangan-jangan nanti melakukan pemborosan. Apakah bahan bakunya bisa digunakan secara efektif dan efisien atau tidak? Jangan-jangan nanti tidak tepat sasaran. Ini saudara, tujuan dari penyusunan anggaran bahan mentah. Oke, kita next. Nah, di dalam menyusun anggaran bahan mentah di sini, saudara seorang manajer produksi, apa saja yang harus saudara perhatikan? Tentu saja mengenai berbagai komponen yang ada. Yang pertama, komponen anggaran kebutuhan bahan mentahnya. Kebutuhan bahan mentah berarti saudara bicara jumlah, I-nya. I itu quantity, berarti jumlah barangnya yang harus saudara beli, yang harus saudara simpan sebagai persediaan.
Kemudian yang kedua, mengenai anggaran pembelian. Tentu saja bicara anggaran pembelian berarti saudara bicara mengenai kos. Berapa jumlah rupiahnya? Kemudian saudara juga bicara biaya bahan mentah yang sudah digunakan. Ini fungsinya untuk apa? Komponen keempat, yaitu sebagai C atau saudara prodi manajemen, berarti saudara bicara fungsi dari manajemen. Sedikit saya review fungsi manajemen, yaitu POAC. Apa itu? Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Untuk melakukan kontrol atau pengendalian. Jadi, efisien atau tidak. Kemudian komponennya yang terakhir mengenai anggaran bahan mentah yaitu waktu. Apa itu waktu yang dimaksud? Kapan bahan mentah akan dibeli? Kapan bahan mentah akan digunakan? Nah, ini terkait dengan waktu, saudara. Nah, nanti saudara ke belakang akan ketemu sebuah rumus di dalam pengelolaan atau anggaran bahan mentah. Ini semua nanti kita bahas ulang pada slide-slide berikutnya. Perkenalkan, nama saya Saidatun Halene dengan NIM 21AKT9016. Oke. Apakah dengan demikian bahan baku merupakan faktor penentu harga satuan produk? Terima kasih. Oke. Terima kasih sekali Mbak Hana. Pertanyaannya, apakah bicara ini biaya produksi itu merupakan salah satu penentu harga barang per unit, gitu ya Mbak Hana? Oke, sekarang semua metode EOI. Kenapa metode EOI itu harus kita terapkan supaya perusahaan efisien biayanya? Nah, kalau perusahaan efisien biayanya, berarti biaya produksi juga menjadi efisien. Untuk menanggapi Mbak Hana, tentu saja jawabannya iya, bahwa total biaya produksi itu ditentukan salah satu, gitu ya. Salah satunya adalah biaya pemesanan. Salah satu. Kemudian akan mempengaruhi biaya produksi. Tentu saja biaya produksi akan mempengaruhi yang namanya harga barang per unit. Namun di mata kuliah manajemen keuangan 1 ini, saudara tidak diajak untuk mendiskusikan mengenai harga barang per unit, karena nanti saudara harga barang per unit akan ketemu di mata kuliah yang lain. Bisa mata kuliah penyusunan anggaran perusahaan, bisa juga di akuntansi biaya. Nanti akan diajarkan di sini. Begitu Mbak Ana, ini kasusnya saudara. Kita lihat penyelesaiannya. Saudara disuruh menghitung pemesanan yang paling optimal. Dengan kata lain, tadi kita bicara EOI. Kemudian lead time-nya, jaraknya. Berapa hari barang masuk ke gudang kita? Berapa kali kita harus pesan dalam 1 tahun? Dan kapan kita beli lagi? Kemudian yang terakhir, saudara diminta untuk menghitung total cost-nya atau total biayanya. Ingat, total biaya tadi, biaya pemesanan ditambah dengan biaya penyimpanan. Ini diketahui sudah tadi pada slide di atasnya, saudara, nggak perlu saya ulang. Nanti saudara bisa sambil nyimak file yang sudah saudara download dari Google Class. Nah, sekarang ini pemesanan yang paling optimal, artinya pemesanan yang paling ekonomis menurut metode EOI. Nanti saudara bisa lacak di sini ya, angkanya satu persatu sambil disimak filenya. Akad 2 kali 5.000, tadi kebutuhan bahan bakunya, kali 20 dibagi dengan 6, sama dengan
ketemu angka 182,57. Saudara, ini bisa saudara bulatkan menjadi 183. Apakah harus dibulatkan, Bu? Boleh nggak pecahan? Boleh. Tergantung kasus saudara apa nih. Sebagai contoh, kalau saudara bicara misalnya produknya sendal jepit, apakah iya akan pecahan 182,57? Tentu saja tidak. Ini tergantung saudara nanti berapa jumlahnya pemesanannya, jumlahnya produk, berapa banyaknya. Kalau berupa misalnya liter, satuannya kilo, saudara buat desimal. Artinya saudara beli setiap kali beli 183 unit setiap kali pesan. Kemudian frekuensi pemesanan. Frekuensi pemesanan di sini ketemu angka 27 kali. Artinya dalam 1 tahun saudara pesan sebanyak 27 kali pemesanan dalam 1 tahun. Jangan kurang, jangan lebih karena terjadi pemborosan biaya pemesanan. Selanjutnya lead time-nya, jaraknya saudara. Ini ketemu angka 9 hari. Artinya hari ini kita pesan, 9 hari kemudian barang yang kita pesan tadi sudah masuk ke gudang kita. Selanjutnya ROP, reorder point, ada angka 180 unit. Artinya kalau sisa barang di dalam gudang kita itu tinggal 180 unit, saat itu juga kita harus segera pesan. Jangan lebih dari itu dan jangan kurang, nanti barang terlalu banyak menumpuk di dalam gudang. Total biayanya saudara, ini saya angkanya gitu ya, saya perkecil saja. Ketemu 1.095.000, artinya saudara sekali pesan tadi membutuhkan dana 1.095.000 rupiah setiap kali pesan. Nah, saudara, sebelum saudara mengerjakan tugas, ini sebagai take home, adakah pertanyaan? Silahkan. Ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Boleh, silahkan Mbak. Nama saya Nisa Pujamardia dengan NIM 21 AKT 9009. Oke. Dengan demikian, berarti PT Rewel itu setiap pemesanan harus 180 unit ya, Bu. Kalau lebih, apakah boleh? Dan jika lebih, harus berapa ya, Bu, pesannya? Terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak Anissa. Jadi PT Rewel setiap kali pesan harus gitu ya, yang perlu di-highlight harus 183 unit. Kalau lebih dari 183 unit, perusahaan akan terjadi pemborosan. Pemborosan apa? Satu, tadi biaya pemesanan, karena biaya pemesanan dihitung per kali pesan. Yang kedua, terjadi pemborosan biaya penyimpanan. Barang nanti terlalu banyak menumpuk di gudang. Kenapa? Ingat, biaya penyimpanan itu dihitung per unit yang tersimpan di gudang. Nah, kalau mau lebih, berapa nih Bu jumlah yang harus saya beli? Otomatis kalau jumlah yang mau dibeli 183 ditambah dengan estimasi atau perkiraan persediaan di waktu yang akan datang. Pesan bulan ini memperkirakan persediaan bulan besok adalah 100 unit. Saudara punya persediaan akhir di gudang, berarti 183 ditambah 100 unit, berarti 283 unit. Penjelasan lanjutan, tadi persediaan akhir estimasi, apakah itu saya boleh main isting Bu? Kira-kira saja Bu? Tentu tidak boleh. Ada metode perhitungan khusus. Saudara nanti pasti akan diajarkan itu di mata kuliah penyusunan anggaran perusahaan, gitu ya, tidak di manajemen keuangan. Begitu Mbak Anissa, apakah ada tambahan? Silakan.
Baik saudara, kalau ada tambahan silakan Mbak Anissa. Cukup Bu, terima kasih. Terima kasih Mbak Anissa, pertanyaannya bagus sekali. Kalau sudah nggak ada tambahan pertanyaan, baik saudara, sebagai review gitu ya, atau evaluasi tingkat pemahaman saudara, silakan filenya sudah saudara download di Google Class. Nanti kerjakan tugas ini, saudara kumpulkan pada pertemuan minggu depan, ditulis tangan, nanti jawabannya saudara submit di Google Class yang sudah dengan kode yang sudah saya berikan melalui Google Class. Silakan dikerjakan secara personal. Oke, sebelum saya akhiri, saya review bahwa yang namanya manajemen bahan baku itu harus hati-hati pengelolaannya supaya perusahaan tidak terjadi pemborosan. Salah satu cara yaitu menggunakan metode economic order quantity. Silakan saudara nanti simak kembali apa yang ada pada materi ini. Dan untuk materi berikutnya, pertemuan berikutnya yaitu pertemuan ke-14, kita akan bicara secara spesifik rasio keuangan yang ada kaitannya juga dengan materi hari ini. Oke saudara, kalau sudah nggak ada pertanyaan, perkuliahan hari ini saya tutup sampai di sini. Kita selamat berjumpa untuk pertemuan ke-14 dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Kita menggunakan media yang sama, yaitu media Zoom. Oke, saya akhiri. Demikian saudara, terima kasih partisipasinya, terima kasih keaktifannya pula di perkuliahan ini. Saya sampaikan sekian dan terima kasih. Selamat